Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran daring SMP Negeri 4 Cempaka bersama saya, Mem Hasanah. Mari kita ucapkan syukur kita kepada Allah bahwa hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa belajar. Mari kita bersama-sama belajar dengan penuh semangat. Untuk pembelajaran pertama, materi kelas 7, mata pelajaran pendidikan agama Islam adalah bab 1, yaitu materi dengan judul Lebih Dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat indah namanya. Dalam kegiatan pembelajaran kali ini, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ada 3 hal. Yang pertama yaitu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mengetahui, Maha Waspada, Maha Mendengar, dan Maha Melihat terhadap semua makhluknya. Yang kedua, menjelaskan makna Asma'u al-Husna, Al-Alim, Al-Habir, As-Sami, dan Al-Basir. Kemudian yang ketiga adalah menunjukkan sikap semangat menuntut ilmu, teliti atau waspada, jujur dan sopan santun sebagai implementasi dari Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Habir, As-Sami, dan Al-Basir. Iman adalah sebuah kata yang sangat sering kita dengar. Tetapi sudahkah kalian mengetahui apa makna iman? Nah, mari kita bahas bersama. Iman secara bahasa artinya percaya atau yakin. Sedangkan iman secara istilah berarti meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dalam bentuk perbuatan. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan pokok dari seluruh rukun iman. Tentunya kalian semua sudah tahu bahwa di dalam Islam rukun iman itu ada 6. Dan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan rukun iman yang pertama. Sehingga iman kepada Allah dapat kita artikan sebagai kita mempercayai dan meyakini dalam hati bahwa Allah benar-benar ada. Mari kita bahas tentang konsep iman di dalam Islam. Tadi sudah kita ketahui bahwa iman secara bahasa berarti percaya atau yakin. Nah, di dalam iman itu ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, iman adalah mempercayai dalam hati. Artinya bahwa kita benar-benar meyakini seyakin-yakinnya bahwa Allah itu benar-benar ada. Kemudian yang kedua, mengucapkan dalam lisan atau mulut. Nah, di sini bisa dikatakan bahwa kalimat syahadat adalah merupakan perwujudan dari iman yang kedua. Kalian tentunya sudah bisa dong bagaimana mengucapkan kalimat syahadat. Kemudian yang ketiga, perwujudan dari iman adalah mengamalkan dalam bentuk perbuatan. Artinya semua orang Islam yang merasa beriman maka akan selalu melakukan perbuatan yang baik dan meninggalkan perbuatan yang buruk, atau melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Itulah yang disebut dengan orang yang bertakwa. Jadi perwujudan iman dalam Islam adalah sebuah ketakwaan. Pembahasan selanjutnya yang masuk dalam materi iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Asmaul Husna. Kita akan membahas tentang makna Al-Asma'u al-Husna, atau lebih singkatnya
kita sering menyebutnya dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna berasal dari bahasa Arab, yaitu berasal dari dua kata. Yang pertama adalah asma, yang artinya adalah nama. Kemudian yang kedua al-husna, yang berarti baik atau indah. Sehingga Asmaul Husna artinya adalah nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang baik atau indah. Jumlah Asmaul Husna semuanya adalah 99. Untuk itu, mari kita bersama-sama menyimak video tentang Asmaul Husna. Jumlah keseluruhan Asmaul Husna adalah 99. Akan tetapi yang kita bahas pada kesempatan materi hari ini hanya ada 4 Asmaul Husna, yaitu Al-Alim, Al-Habir, As-Sami, dan Al-Bashir. Al-Alim artinya Allah Maha Mengetahui. Perilaku yang mencerminkan sikap beriman kita kepada Allah, bahwa kita meyakini bahwa Allah Maha Mengetahui adalah selalu bersemangat menuntut ilmu. Kemudian yang kedua Al-Habir. Al-Habir artinya Allah Maha Waspada. Perilaku yang mencerminkan kita ketika kita yakin bahwa Allah Maha Waspada adalah kita selalu bersikap waspada dan teliti dalam mengerjakan segala sesuatu. Kemudian yang ketiga adalah As-Sami, yang artinya Allah Maha Mendengar. Jika kita yakin bahwa Allah Maha Mendengar, maka perilaku yang harus kita lakukan adalah selalu berkata yang sopan dan baik. Kemudian yang terakhir adalah Al-Bashir. Al-Bashir artinya Allah Maha Melihat. Perilaku yang mencerminkan sikap kita ketika kita yakin bahwa Allah itu Maha Melihat, maka kita harus pandai dalam mengintrospeksi diri, bersikap sopan santun, dan juga bersikap jujur. Dengan mempelajari Asmaul Husna tadi, semoga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semakin meningkat, sehingga kita bisa mendapatkan hikmah yang luar biasa dari beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebenarnya sangat banyak, tetapi yang kita sebutkan di sini hanya ada 3 saja. Yang pertama yaitu selalu mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hati menjadi tenang dan tidak gelisah. Kemudian yang ketiga, sepanjang masa hidup manusia tersebut tidak akan pernah merasa rugi. Pembahasan materi sudah selesai, maka yang selanjutnya kita akan membahas tentang tugas yang harus kalian laksanakan di rumah. Tugas yang dilaksanakan yang pertama adalah mengerjakan tugas dalam lembar kerja peserta didik yang sudah dibagikan kepada masing-masing peserta didik. Kemudian yang kedua, menghafalkan 4 Asmaul Husna beserta artinya, yaitu
ada Al-Alim, Al-Habir, Asy-Syami, dan Al-Bashir beserta artinya. Kemudian yang ketiga adalah mengisi instrumen penilaian diri dalam lembar yang telah disediakan. Dan yang terakhir, mengirimkan atau mengumpulkan tugas tepat waktu bisa melalui WA pribadi guru mapel. Demikianlah materi untuk bab pertama kelas 7 yang kita bahas. Silahkan tugas dilaksanakan dengan baik. Dan sekali lagi memang ingatkan, mari bersama-sama kita meningkatkan keimanan kita dengan cara menjadi orang yang selalu bertakwa. Orang yang bertakwa adalah orang yang selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan selalu meninggalkan semua larangannya. Semoga kita semua termasuk orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kelak kita akan dipertemukan dalam jannahnya Allah. Amin amin ya robbal alamin. Mem akhiri usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.